Pemain keturunan timnas Indonesia U17 sambut Sintayong. Wilber Jardim siap terbang ke Indonesia. Kiper jebolan Jerman jalani seleksi Garuda Asia. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Timnas Putri Indonesia U19 dipastikan tidak jadi menghadapi tim runner-up terbaik di semifinal Piala AFF Putri U19 2023. Garuda Pertiwi justru dihadang oleh Timnas Putri Thailand U19 yang keluar sebagai juara grup C. Melansir dalam rilis resmi PSSI, aturan tersebut tertuang dalam regulasi pertandingan semifinal AFF Putri U19 2023. Sebagaimana diketahui, Garuda Pertiwi Muda lolos sebagai juara di grup A. Adapun juara grup B didapat oleh Timnas Putri Vietnam U19. Sementara itu, runner-up terbaik sukses direbut oleh Timnas Putri Myanmar U19 dari grup C. Dalam aturan yang tertuang, juara grup A tidak bisa bertemu dengan runner-up grup C atau grupnya sendiri. Juara grup A hanya boleh berhadapan melawan runner-up grup B jika terpilih jadi yang terbaik atau juara grup C. Pemain Timnas Putri Indonesia U19 Ayunda Dwi Anggraini bertekad untuk membawa skuad Garuda Pertiwi merebut gelar juara Piala AFF U19 2023. Menghadapi Thailand di babak semifinal lantas tak membuat Ayunda Dwi Anggraini patah semangat. Terlebih lagi dirinya bertekad untuk mencetak sejarah dan termotivasi untuk membanggakan kedua orang tuanya. Ayunda juga menegaskan sangat termotivasi menunjukkan kualitasnya. Pemain berusia 17 tahun itu saat ini memang cukup produktif bersama Timnas Putri Indonesia U19 di Piala AFF U19. Sejauh ini Ayunda sudah mencatatkan 4 gol dan melesatkan namanya menjadi salah satu pencetak gol terbanyak skuad Garuda Pertiwi. Direktur Utama Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno, Rahmadi Afif Kusumo mempersiapkan jika PSSI ingin menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno saat menyelenggarakan ajang Piala Dunia U17 2023. Namun PSSI tetap harus menghargai pihak-pihak yang sudah memesan SUGBK terlebih dahulu. Rahmadi Afif Kusumo mengatakan PSSI baru bisa menggunakan SUGBK setelah konser Coldplay. Terkait hal itu pun pihaknya mengaku sudah menyampaikan kepada PSSI. Band asal Inggris Coldplay diketahui menyewa SUGBK selama 13 hari, yakni 5 November hingga 17 November 2023. Sementara Piala Dunia U17 2023 sendiri akan bergulir pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Setelah menjalani tes kesehatan, Timnas U17 Indonesia mengikuti psikotes di Hotel Sultan Jakarta. Materi psikotes diberikan oleh Laksmiari Saraswati dan Afif Kurniawan yang sebelumnya menjadi psikolog di Timnas U22 SEA Games 2023 di Kamboja. Bima Sakti menjelaskan tes psikotes bertujuan untuk mengetahui skor IQ secara rata-rata maupun individu pemain. Selain itu berguna untuk mengetahui berbagai aspek kepribadian dan psikososial yang dapat menjadi faktor penunjang kekuatan mental tim. Seleksi Timnas U17 Indonesia di Jakarta sendiri direncanakan hingga 28 Agustus. Pada tahap awal ini, sebanyak 34 pemain telah dipanggil. Proses pemusatan latihan ini diberlakukan dengan sistem promosi dan degradasi pemain hingga mendapatkan kerangka atau susunan pemain yang dibutuhkan. Momen unik dan lucu terjadi saat para legenda sepak bola dunia diberi kesempatan untuk mengenal beberapa punggawa Timnas Indonesia U16 pada beberapa waktu yang lalu. Pada momen itu, Bima Sakti selaku pelatih dari Timnas Indonesia U16 memperkenalkan beberapa pemain andalannya. Namun yang paling menarik adalah saat Bima Sakti memperkenalkan Jidabit, pemain yang memiliki darah keturunan dari Korea Selatan. Tidak sebatas memperkenalkan, Coach Bima Sakti yang mengetahui Sintayong berada di lain panggung lantas meminta Jidabit untuk menyapa Sintayong dengan menggunakan bahasa Korea. Sontak seluruh penonton yang hadir pun tertawa dan memberikan tepuk tangan atas aksinya tersebut. Melihat ada pemain Timnas U16 yang menyapanya dengan bahasa Korea, Sintayong pun tersenyum bahagia sambil menganggukkan kepala. Tidak hanya itu, pelatih berusia 52 tahun itu juga memberikan tepuk tangan untuk pemain berdarah Korea Selatan tersebut. Pemain diaspora Aaron Nathan Ang akhirnya mendapatkan kesempatan untuk membela Timnas Indonesia U17. Jika berhasil lolos seleksi, Aaron Liam Suitela besar kemungkinan membela Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 mendatang. Aaron Nathan Ang sendiri bisa menjadi opsi untuk mengisi pos penjaga gawang Garuda Asia lantaran memiliki postur mumpuni.
Pemain berusia 16 tahun ini dengan tinggi 179 cm bergabung di tim Youth FC Nottingham U18 kasta 4 Jerman. Postur ini cocok dengan kriteria yang diinginkan oleh Bima Sakti untuk pos penjaga gawang. Musim lalu, Aaron mencatatkan 6 penampilan dan membantu timnya menjuarai Kreis Pokal Junior. Dari informasi yang didapatkan, dia sempat didekati oleh klub Liga 1, namun memutuskan untuk tetap di Jerman. Pemain keturunan Welber Jardim akhirnya resmi mendapatkan restu dari sang agen untuk menjalani seleksi bersama timnas Indonesia U17 jelang Piala Dunia U17 2023. Dikutip dari akun Instagram @footballindonesia disebutkan bahwa Welber siap untuk terbang ke tanah air, lantaran juga telah mendapatkan persetujuan dari klubnya Sao Paulo. Untuk itu, Welber tinggal menunggu PSSI untuk mengirimkan tiket penerbangan menuju tanah air. Sebelumnya, dia sempat diragukan akan mengikuti seleksi karena belum mendapatkan lampu hijau dari agen, meski sudah disetujui oleh pihak klub Sao Paulo. Kini dia pun sudah mendapatkan restu dari keduanya dan siap menjalani seleksi bersama Garuda Asia. Pengamat sepak bola Indonesia sekaligus koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali, berharap PSSI segera membentuk tim pencari fakta terkait kabar pungli, seleksi, dan mafia wasit. Hal itu berawal dari kontroversi pengambilan keputusan krusial di hampir semua pertandingan Liga 1 yang sudah berjalan selama 2 pekan. Diketahui, seleksi wasit sejatinya dipimpin langsung oleh 2 instruktur dari Jepang, yakni Yoshimi Ogawa dan Toshiyuki Nagi hasil kerjasama dengan Japan Football Association. Tapi untuk teknis di lapangan, peran lebih banyak diberikan kepada instruktur lokal yang dipimpin oleh Purwanto sebagai koordinator. Pungli ini masalah besar yang harus dituntaskan, karena mengarah pada sindikat mafia wasit yang selama ini menjadi isu krusial di sepak bola Indonesia. Apalagi belakangan Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Kapolri Listio Sigit Prabowo sudah menyatakan akan membabat habis mafia dan segala bentuk turunannya di sepak bola tanah air. Bintang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand kembali kocak dengan memamerkan makanannya saat menjalani pemusatan latihan di Belanda bersama klubnya KMSK Deinze. Tampak sejumlah sayuran, potongan daging, dan roti tersaji di atas piringnya. Potret tersebut diunggah Marcelino melalui akun Twitter pribadinya menggunakan bahasa Jawa. Ekspresi Persebaya itu seakan turut menggambarkan pola latihan yang didapatkannya cukup berat, sehingga butuh banyak asupan nutrisi. Sontak unggahan tersebut mengundang beragam komentar dari netizen tanah air. Diketahui saat ini Marcelino masuk ke dalam daftar skuad yang dibawa KMSK Deinze untuk TC di Belanda. Sang pelatih Mark Grosjean merencanakan TC tersebut berjalan selama 10 hari. Dalam programnya itu, Deinze juga dijadwalkan melakoni laga uji coba dengan sejumlah klub Belanda. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.